Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bab targhibi bi makarimil akhlak, ya, bab tentang targhib, hasungan pada pemuliaan akhlak. Terakhir sampai hadis yang ke 1300 1320. Dapat satu hadis ya, baru satu hadis. Baiklah, Bapak sekalian, di hadis yang pertama dari bab ini yang bersumber dari Ibni Mas'ud, beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda supaya beliau memerintahkan untuk menetapi tidak berhenti-hentinya mereka menjadi orang jujur, karena kejujuran ini akan menunjukkan kepada kebaikan, sementara kebaikan ini menunjukkan pada jannah. Dan orang selalu berlaku jujur, dia benar, di hadapan manusia dia itu terkenal kejujurannya, hingga dia itu keinginannya pokoknya menjadi orang jujur, ya, berkeinginan menjadi orang jujur, hingga Allah Ta'ala menetapkan dia itu sebagai seorang yang jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqon, sehingga Allah tetapkan mereka adalah kamu adalah orang jujur. Sebaliknya juga ada orang-orang ini yang perbuatan ini perbuatan dusta. Tidak henti-hentinya mereka itu berbuat dusta, sementara dusta ini disuruh oleh Rasulullah untuk menjauhinya, karena kedustaan ini akan menunjukkan kepada kejelekan, sementara kejelekan ini akan menunjukkan dia kepada neraka. Ada orang yang tidak henti-hentinya itu berbuat dusta, ya, bohong, sehingga dia berkeinginan untuk berbuat bohong itu, ya, karena merasa menguntungkan pada dirinya kebohongannya ini, sampai dia terkenal menjadi orang bohong, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga Allah tetapkan pada dirinya itu bahwa dia itu adalah seorang pendusta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ditetapkan menjadi seorang pendusta. Baiklah, kita sekarang di hadis yang selanjutnya, hadis yang ke 1329. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadzonna fa inna dzonna aqdabul hati. Muttafaqun alaihi. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian ini prasangka, maka sesungguhnya prasangka itu adalah paling dustanya omongan. Prasangka yang tidak beralasan itu. Untungnya orang ini kalau belum diucapkan belum dianggap dosa. Ya kan pernah Jabir bin Abdillah selepas pulang
dari peperangan, dia pengantin baru buru-buru, dan baru buru-buru sudah pulang, tahu-tahu apa namanya kendaraannya mogok. Oleh Rasul Jabir, kamu jual enggak kendaraanmu? Ya Rasulullah, karena Rasulullah betulnya ya kendaraan cuma itu, tapi karena Rasulullah menawari itu, maka beranggapan kalau Rasulullah itu butuh kendaraannya. Kendaraan mogok ya Rasulullah, ya kamu jual aja. Dijual, lah terus saya pakai apa ya Rasulullah? Dan nanti pembayarannya saya tinggalkan. Hitungan jadi masih ditumpahi ya. Ya Rasulullah terus dia cerita itu dengan kejujuran dia, kepolosan dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kamu habis nikah? Ya Rasulullah, janda atau perawan? Janda belum lagi. Kenapa kok janda? Anu enggak cari gadis, kamu bisa bersenang-senang dengannya sebagaimana dia bersenang-senang denganmu. Rasa ngajari dan rondol ya. Cik ngajari dia bersenang-senang, maksudnya begitu. Dia mengatakan, Rasulullah saya punya adik banyak, dia sudah tidak ada. Kalau saya menikah ini biar ngurusi saya. Ya, adik-adik saya ini bisa terurusi oleh istri saya kan. Terus ya cerita ini ditanya oleh Rasulullah SAW ya, dengan adanya apa adanya kendaraan yang ada ini. Rasulullah sudah tahu kendaraan ada enggak punya Rasulullah. Pergi jalan ya, kejujuran ya, dia jujur ya ada. Setelah itu dipanggil Rasulullah SAW kembali, kendaraannya dikembalikan, uang yang alat untuk beli kendaraan itu diberikan. Tahu kejujuran orang ini, tidak dia bikin-bikin. Memang kendaraannya cuma itu. Dan apa yang menjadi kejujurannya itu diuji oleh Rasulullah, menginginkan kendaraannya diberikan kok. Jualan pada ini ya Rasul jual, padahal tidak ada yang lain. Enggak ya Rasul, tidak begitu. Karena merasa pimpinannya membutuhkan apa yang ada pada dirinya. Jujur. Jadi gremeng banget ini. Dalam hadis itu diceritakan di dalam Bukhari itu sebetulnya gremeng, cuma tidak diucapkan. Nah, ini ya, prasangka yang di sini adalah perbuatan prasangka yang jelek, kemudian dia bukan diutarakan tapi kita mencurigai orang itu ya, tapi dia ke masjid itu sebetulnya tidak ngomong, kemana-mana diikuti, diawasi dan sebagainya. Itu don prasangka. Ada orang yang prasangka itu kemudian diceritakan pada orang lain, oh sama yang dia itu ya, ada itu. Untungnya kalau belum diucapkan, belum dianggap dosa. Ya, Bapak-bapak sekalian, termasuk gerentang hati dalam sholat tidak apa sholatnya, cuma sholatnya rusak atau memang. Berapa persen di hadapan Allah sholat kita ini? Betulnya geremeng, geremeng juga. Apalagi saat hujan ada jemuran, tahu-tahu di masjid ya sholatnya agak lama sudah. Tapi ya enggak, kecuali diucapkan. Nah, terutama kalau don ini disampaikan atau diberikan kepada muslimin, maka jatuh hukumnya itu karena Rasulullah mengatakan ya, hukum dari larangan itu menjadi haram, nggak boleh. Waspada itu boleh, tapi prasangka don di sini adalah arahnya kepada kejelekan. Ada sesuatu yang hilang, kemudian kita berprasangka jelek kepada orang yang tidak kita suka, atau orang yang riwariwinya ke masjid, dan gitu. Waspada itu juga perlu di daerah
tempel mana. Ada orang pura-pura ke masjid, kotaknya dijungkit kita ke masjid. Ya, hampir pada setahun apa belum ini. Tidak hanya satu masjid, dua masjid. Kita yang terakhir di dusun awalnya bukan uang, tapi serap apanya diambil masjid, katanya rapi, orang begitu. Kita antara waspada dan bukan ini ya tipis ya, sebagaimana orang bersegera dengan dengan cepat-cepat sama kesusu itu juga perbedaannya tipis sekali. Jangan pokoknya untuk dirinya baik maka dianggap baik. Adapun kewaspadaan itu di sini berulang lagi karena di kitab Riyadhus Shalihin telah kita lewati. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julusa ala turuqati dan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamilah oleh kalian duduk-duduk pada jalan-jalan ya, bisa di jalan maksudnya begitu, pada jalan-jalan jauhi meskipun ini tempo jatuhnya tidak haram. Kalau mereka berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana buddun, malana tidaklah pada kami itu buddun, tidak boleh tidak ya Rasulullah, harus ya Rasulullah. Kami ini harus ya Rasulullah, tidak boleh kita tinggalkan itu karena penting buat mereka. Min majalisina tatahaddatsu fiha. Kami ini harus ya Rasulullah karena dari tempat duduk-duduk kami ini kami bercerita, kami berngomong-ngomong padanya pada jalan-jalan tadi. Kalau bersabda Nabi, fa amma idza abaitum, maka jika engkau itu enggan, maka jika apabila engkau itu enggan, fa'atut turuqah, ya, maka berikanlah atoriko, haknya jalan. Di sini ada aku. Fa'atu maka kalian berikanlah atoriko hakku, kalian berikanlah jalan akan haknya jalan. Kalau kamu enggak, pasti tetap harus kamu punya kepentingan duduk-duduk di situ, di regol, duduk di cakro, pinggir-pinggir jalan. Dan sudahlah, kalau enggan kamu untuk meninggalkan itu, kamu harus bisa memberikan haknya jalan. Qalu, mereka berkata para sahabat, wa ma haqquhu, dan apa itu haknya? Rasul, haknya jalan apa ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, ghadul basari, ya, menundukkan pandangan. Wakaful ada, dan mencegah gangguan, menghilangkan mencegah gangguan. Waraddus salami, dan mengembalikan salam, artinya menjawab salam. Wal amrul ma'rufi, dan beramal ma'ruf. Wa nahyu 'anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ini hanya jalan. Jadi kalau ada orang duduk pinggir jalan, mestinya melaksanakan ini hanya jalan. Ini hanya jalan. Karena dulu itu ya biasa nih sahabat-sahabat itu habis sholat jamaah ngumpul di pinggir jalan, kemudian saling bertemu itu kemudian dipakai oleh sahabat-sahabat itu
berbincang-bincang, bincang, jalan. Sebelum berpisah, ya bikin jalan itu biasanya seperti itu, bincang. Kalau di rumah ya sebagian tidak cukup rumahnya, ya jangan dikira sahabat itu dikumpul orang 10 itu cukup, udah. Ya. Dan bagian-bagian para sahabat itu rumahnya, masya Allah, bukan orang miskin, bukan. Apalagi setelah dari peperangan Khaibar, masya Allah, ya, ada bagian-bagian sahabat itu yang dapat 100 unta, 50 unta, bagian daripada ladangnya itu bukit, bukan hanya satu patok, 2 patok, tidak. Khaibar itu kan masya Allah tempat kurma yang baik, tanahnya subur. Toh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya baju besinya itu, baju perangnya itu masih tergadai oleh orang Yahudi. Yang pertama, kalau memang terjadi seperti itu, tidak boleh tidak, artinya harus, tidak bisa meninggalkan, ya. Pertama, wadul basor, bisa menundukkan pandangan, terutama kalau ada orang lewat itu yang lawan jenis. Ini jalan, ya ini susah, wadul basor itu susah. Ya, apalagi di pasar-pasar ini ya, bapak-bapak sekalian ya, ibu yang kerjanya memang di pasar, bukan haram, bukan. Ya, kalau di pasar macam itu memang kosakata baru ini, wah, ngomong apa ini jumsi teng mriko, ngomong apa ini jumsi teng mriko. Banyak sekali. Kita lebih menjaga diri. Jadi tujuan baik, memang jalan rezekinya memang di pasar. Apalagi kan Umar sendiri pernah ke pasar, walaupun tidak berdagang dan tidak berjualan, tidak ingin membeli sesuatu dan tidak ingin menjual sesuatu, ingin ke pasar. Karena Rasul mensabdakan bahwasanya ya asus salam bainakum itu, sebarkanlah salam di antara kalian, untuk merekatkan persaudaraan di antara muslim, baik yang kamu kenal maupun yang tidak dikenal. Artinya kalau ada ciri-ciri dia seorang muslim, tidak. Sahabat itu seperti itu. Begitu Rasul itu mensabdakan suatu kebaikan, ya, tidak usah diperintah, dia melakukan. 3 sahabat yang dia itu bersumpah-sumpah tidak akan nikah, yang satu, kemudian yang kedua tidak akan tidur, kemudian tidak akan meninggalkan puasa seumur hidup, boleh yang puasa. Karena melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tanya kepada Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ibadahnya Nabi, diceritakan semua. Nabi ini kan orang yang takut dama bidambi wa matakor, orang yang sudah dijamin masuk surga, dosanya diampuni, yang lalu maupun yang akan datang kalau ada. Ibadahnya seperti lah, kami ini gimana? Pokoknya ya Allah, ya, seperti itu. Apa ada perintah? Nabi melarang itu masih, dia itu melarang itu masih nekat itu ya. Inilah ciri sahabat. Kalau sahabat bisa, betul basar itu bisa. Kalau kita bisa jamin, bisa jamin nggak perlu. Atau mencegah gangguan. Gangguan iki. Oh, dan ini kok lumut tenan do geblese ning kono, ada ambil sikat disikat. Kok ada kerikil-kerikil boleh disapu biar orang tidak jatuh, sangat gitu. Itu gangguan. Ada ranting jatuh melintang jalan. Dua. Dan lain sebagainya. Gangguan-gangguan yang menjadikan jalan itu supaya orang itu terselamatkan, itu hak kamu dalam duduk kamu itu. Terus kalau ada orang salah, kamu jawab. Ini artinya boleh kita salam dulu ataupun menjawab salam. Kalau sudah ada orang salam, berarti wajib. Salam itu kan sunnah. Kebaikan yang ada. Bahkan para sahabat kan begitu. Ketemu, keluar,
terhalang oleh batu, ketemu lagi, salam lagi, salam lagi, dan seperti itu. Baru ketemu baru salam, enggak salam, walaupun tadi sudah apa namanya, kali-kali kan tembok lah itu, ketemu lagi dia salam, nggak apa-apa. Nah, termasuk mulai pengajian ini saya dulu pernah di loke sama teman ya teman ya, apa ada dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai kajian itu dengan salam? Ya enggak tahu, kok salam? Ya, ketemu darah muslim malah dari salam kira-kira. Ya, maka sebagian saudara kita itu memulai tadi sudah salam. Beliau dia itu kalau mau khutbah Jumat itu bisa nggak? Kita nonton Makkah ngelawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa nggak? Beri betul lah, lagi seperti pemahaman yang kamu monggo, paksakan. Tapi ya itu tadi pendapat jenengan itu jangan memaksakan saya untuk mengikuti sebagaimana saya tidak apa namanya memaksakan jenengan mengikuti pemahaman saya, maksudnya gitu. Ya pun monggo. Bisa ngakoni wae dereng salam kabeh. Salamnya ke sitok loro. Nah ini. Tapi kalau disuruh carikan dalil mulai kajian salam nggih. Kula dereng ngerti kira. Tapi saya tetap pakai. Karena apa? Ya mau belum salam kabeh apa gitu aja. Dan dari guru-guru kita juga seperti itu. Yang saya anggap juga orang-orang yang berpegang sunnah kuat pun juga seperti itu. Tapi kalau kita sudah pendapat itu, tidak harus sama. Kadang kan gitu, satu kajian, guru yang sama itu pendapatnya beda, memang boleh, memang dalilnya ada, apa yang dilarang. Malah ada kekomplitan, kalau kamu tidak menjalankan sunnah ini, jenengan melakoni sunnah ini dan saya menjalankan sunnah ini. Nah, sebagaimana dari kita ada sunnah begini, memang ada hadisnya, malah komplit. Kita komplit. Syukur-syukur kita ada sunnahnya menjalankan walaupun satu kali. Nanti cerita itu di menontonnya sholat subuh. Saya kan masjidnya itu gandeng sama masyarakat. Kebetulan sholat subuh itu saya sangka dia itu di Pondok Injatullah kan biasa pakai sujud bacaan itu sudah tilawah itu baca sudah seumur sholat subuh itu 3 rakaat ini 3 rakaat berikut mau sedang langsung sujud ngadeg melih belum betul siapa mau masyarakat umum buat kita foto gabung waktu salah diciptakan paling itu berarti belum terbiasa. Kamu merasa salah tentang ngecek, ternyata dianggap menjalankan sunnah kadang-kadang itu menjadikan fitnah karena belum terbiasa. Maunya jalankan sunnah supaya sunnah itu terlaksana, tapi karena kondisi masyarakat yang belum menjalankan itu kan yang perlu disampaikan dulu. Namanya menjalankan ilmu ini salah ya belum ada salah. Cuman dugaan saya karena ini Pondok Hidayatullah walaupun masjidnya yang milik di kampung kan imamnya di situ kan kita itu. Jadi kembali ke sini nggak jalan, kemudian dia beramar ma'ruf, artinya kalau ada orang nggak jilbaban ngomongin jilbaban itu wajib, lain amar ma'ruf kok terkosong delalah yang lewat ada yang mendem ya pun walah yu animu munkar dan abot orang yang duduk di pinggir jalan ini haknya itu segitu banyaknya. Kalau tidak terpaksa sekali dan bisa menjalankan ini maka adalah dihindari saja. Sekarang apalagi rumahnya gede-gede nang wong dilowe bisa kalau di pinggir jalan sebagaimana
orang-orang yang mengadakan usaha di rumah-rumah. Justru rumahnya jadi berkah. Tadi ada kajian-kajian keliling, wah masya Allah, rumahnya yang biasa dibaca Quran karena dia dapat jatah kajian keliling maka dibacakan Al-Quran. Nah ini intinya begitu. Tapi gitu tadi jangan sampai kajian itu ketumpangan dengan hal sesuatu yang memberatkan. Jadi akhirnya perkara subuhan jadi rame terjadi gitu. Subuhan jadi rasanan lain. Oh tidak juga tidak apa-apa. Nonton beriku paling saja menurut Yunwe waktu berdahar. Kalau ada tidak masalah. Saya enak-enak betul apa-apa. Betul apa-apa. Nah, ini orang membaca kalam Allah dan semangat. Ayam bakar misalnya ini betul apa? Asal itu sekemampuannya. Bagian mampu, ada pun tidak mampu ya tidak menjadi. Nah, inilah ya. Ada duduk-duduk di pinggir jalan maka ada beberapa ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang harus ditunaikan. Basor, ya. Kemudian kaful ada, kemudian radus salam, makhluk dan mungkar. Ini adalah perkara-perkara yang tidak. Satu 331 wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, dan dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala, di kalangan saudara kita sebagian masih saudara gitu. Orang Syiah itu tidak mau memakai hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal di kalangan ulama hadis itu tidak ada yang menolak hadisnya Muawiyah. Maksud ini kan hadis sahih. Katanya. Kenapa sampai sudah jalan kita? Karena informasi yang sampai kepada saya ada bagian-bagian Syiah itu yang masih memakai sunnah, yang masih bersandingan dengan orang sunnah wal jamaah, katanya seperti itu. So, pengarang kitab Subul Salam itu kan Aso'an Aini ya, dari kalangan Syiah. Wallahu a'lam katanya Rafidah karena tidak belajar soal kelompok-kelompok yang seperti itu. Dan dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khaira, barang siapa yang yuridillah, Allah itu barang siapa yang yuridillah, Allah itu menghendaki bihi dengannya khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dia itu menjadi baik, maka dia orang tadi dipahamkannya pada din. Jadi orang itu baiknya bagaimana? Paham dengan din, ini orang baik. Ini orang baik itu seperti itu. Dan orang paham din itu menjadi modal apapun. Pengusaha apanya dinnya baik ya lurus ya. Jadi pejabat dinnya baik jadi lurus. Petani itu kan dinnya tidak lurus ya susah. Senengannya panen enggak nganggur. Gak nyebar pengen bantu ngebar. Mbak Tani butuh kejujuran, butuh keimanan. Nah, hadis ini dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bahwasanya orang itu kalau dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan maka dia itu dipahamkan oleh Allah Ta'ala dengan urusan din. Paham dengan mengerti itu berbeda. Paham ini dia belajar ilmu kemudian menjalankan.
Kristen ya. Dulu pernah ke Ciman. Siapa itu Ciman Solo itu? Dulu Biarawati ya, tak lupa. Dewi, kok Dewi sama Solo kan Solo. 2 kali Ciman itu tak bawa ke rumah. Dia cerita saat-saat dia itu masih di Nasoro itu ada temennya itu separuh dari Al-Quran ini hampir hafal Al-Quran. Tujuannya untuk menghantam orang-orang Muslim sampai belajar separuh itu belum menemukan. Dan sampai selesai Al-Quran itu tidak akan menemukan menghantam Al-Quran. Dan dia sampai masuk Islam ini dan keterputusan sama dia, tidak sanggup. Jadi ya tanya itu belajar Al-Quran, nanti kesalahan Al-Quran, mana ayat-ayat yang bertentangan, mana ayat-ayat yang satu sama lain ini tidak ada hubungannya mau untuk menghantam kaum muslimin. Sampai hampir separuh. Nah dia tidak. Kalau dia ngisi di gereja-gereja itu yo dalil orang berbuku apa? Ya, bisa punya kamu tapi cuma 1 bulan adiknya Ustaz ini dinilai Allah bayangkan ya tidak bapak ini dinilai ya dimasuk bapak ya. Ciman itu mau 3 bulan ternyata 1 bulan saja dia belajar belum haram itu udah pakai kitab mengajarkan anak iman udah pakai nggak bawa kitab dia hafal ya apa kitabnya tadi tidak perlu Masya Allah ya. Dan kita Umar ini dia apa terang-terang itu dia. Jadi kalangan 7 bersaudara itu semuanya hafal Quran. Beliau mengatakan dia menghafal Quran itu 6,5 bulan. Jadi, namanya Ustaz Faiz. Pinter sekali. Pinter. Terus dia karena penting diminta kembali. Kemudian dia diterbangkan ke Filipina pada saat itu. Jadi Filipina, jangan dia terkena di sana. Ya. Di apa namanya? Di antara masa-masa sulit-sulitnya Muslimin, ya, gerakan Muslimin. Sepinter dia. Dipahamkan. Tiada hari dia itu puasanya puasa Daud. Puasa udah jangan cuma umurnya baru 22 tahun ya Allah kita belajar negara kita sama kalau saya pakai kitab saja salah lah yang kelima mau coba salah dipahamkan oleh dia dilaksanakan dan banyak kan itu orang diberikan ilmu tinggi ya banyak dia mengamalkan juga sebagaimana ada orang diberikan cukup ilmu itu sebagai wawasan saja ya kayak itu tadi orang salah tadi menghafal Al-Quran dengan tujuan-tujuan yang Masya Allah sebagai ya tidak akan menemukan saya yakin tidak akan menemukan maka tidak perlu kita belajar Injil tidak perlu buang-buang waktu Umar dulu belajar Injil Rasulullah marah untuk apa? Orang yang punya Injil saja belajarnya Quran mengalahkan untuk apa lah itu ya siapa dengan apa ya wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in tidaklah dari sesuatu fil mizani dari mizan itu timbangan kebaikan dan kejelekan ya, yang asqala yang lebih berat min husnil khuluqi lah min di sini diartikan daripada dibanding gitu ya. Dibanding husnil khuluqi bagusnya akhlak akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi Basohahu Tirmidzi menganggap hadis ini hadis yang sahih.
Tidaklah dari sesuatu pada beratnya timbangan yang lebih berat dibandingkan dengan akhlak. Dan Rasulullah SAW ini termasuk diutusnya adalah ya ini memperbaiki akhlak. Akhlak yang saat itu sudah paling rusaknya akhlak itu. Maka sampai hari ini, sampai sudah dari dulu sampai kiamat, baik-baiknya orang itu ya orang Quraisy, paling baiknya tidak ada yang tertandingi. Rasulullah Quraisy. Aku jelek-jeleknya orang itu sampai kiamat besok itu ya orang Quraisy, jelek-jeleknya. Dua hal, jahat jelek. Dan kebaikan seseorang itu meniru orang Quraisy sana. Sebagaimana kejelekannya orang Quraisy itu diturui orang sejagat ini sampai hari kiamat juga. Dulu itu Masya Allah orang mabuk karena itu berapa botol sana mandi. Maka ketika ayat turun tentang pengharuman minuman keras itu kan banjir orang Medina ini. Mereka menuangkan dream mereka itu di selokan-selokan itu banjir. Dan mereka bukan mandi karena bikin sendiri. Kalau judi bukan hanya duit, rumah taruhan, habis itu rumah istri taruhan. Terus bujuk taruhan. Tidak pernah, jarang terjadi. Insyaallah kejelekan membunuh juga subhanallah, pembunuhan di sana itu luar biasa. Tidak hanya bunuh punya artinya mutilasi, buang-buang, ditiru juga orang-orang sekarang ini. Nah, di dalam hadis itu kan muncullah Imam Mu'adzam yang dari syaratnya dari suku Quraisy. Kan maksudnya Imam Mu'adzam bukan Imam Tururoh, bukan. Imam Tururoh hanya setiap organisasi punya imam. Berita hampir ini sekalian ya, mungkin yang akan datang puasa nih sudah belum persiapan sekalian di bulan Saban ini memang insyaallah Saban ini nangis Saban mudah-mudahan disampaikan sampai bulan Ramadan ya. Berbeda dengan kita Ramadan susah. Ramadan, Ramadan kayak melaki, Ramadan kayak panen susah. Masya Allah, ganjaran banyak itu bisa sebagian seperti itu. Pak Abu boleh ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.